muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Sore hari ini luar biasa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kaki tos kiri sama kiri. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Di tahun yang baru kita boleh rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Biarlah sepanjang tahun ini kita juga berdoa Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Kita boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita boleh datang untuk menyembah lebih lagi. Biarlah kita lebih lagi untuk datang memuliakan nama Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Katakan sama-sama, hari baru. Sekali lagi, hari baru. Harapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan lebih lagi. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu sepanjang tahun 2024 Tuhan. Kami diberikan nafas kehidupan yang baik, berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Raja di atas segalanya Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disayang, biarlah kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan sama-sama, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Allah yang kudus. Di tata-Mu kami menyembah-Mu. Kata suci-Mu kami menyembah. Biarlah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita akan begitu lagi. Kita mau angkat lagu Kau Allah yang kudus. Yuk Mama ini bisa lagi. Kau Allah yang kudus. Kami boleh nikmati kuasa-Mu sore hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kami sembah di atas segalanya Tuhan. Di tata-Mu Tuhan kami bersyukur, kami bernyembah, kami berlutut Tuhan. Sebab kami Allah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mu disanjung, ya
pujimu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus. Pujilah namamu Tuhan, Allah yang kudus. Kita tahu suci-Mu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Kau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami akan sembah Kau, kami akan tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, sembah dan puji Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami angkat suara kami akan tinggikan Kau Tuhan. Kami memuji Kau Allah yang hidup, Engkau Raja kami, sebab Engkau Allah yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, sebab Kau yang layak dipuji, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Haleluya Yesus. Sama-sama angkat lagu ini, sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sebab Kau Raja. Sekali lagi, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang lagi, sembah dan puji namamu, agungkan tinggikan namanya, amin. Sembah dan puji
Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah sepertimu. Dimasuki tahun yang baru, di bulan yang baru Tuhan, kami terus diberikan kesehatan daripadamu, diberikan sukacita yang melimpah daripadamu saja Tuhan. Kau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Berkati anak-anakmu yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada juga Tuhan, yang ada di rumah, Kau memberkati Tuhan anak-anakmu Tuhan. Dan kami akan siap terus Tuhan untuk memuji namamu Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kasih tos kiri kanan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Amin. Masih semangat? Haleluya. Dingin-dingin ini kita akan terus bergirang-girang untuk nama Tuhan. Mari kita angkat lagu, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama angkat lagu ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Katakan, oh Dia yang maha mulia. Yes, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yeay, haleluya. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yo sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Hosana, puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sekali lagi dong, mari kita sambut Sang Raja Tuhan kita. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya, sebab Dia yang mulia, Dia yang maha mulia. Amin. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Bapak Ibu saja, puji Hosana. Bapak Ibu saja, yuk sama-sama. Puji Hosana, puji Terima kasih Hosana, Tuhan. Ayo syukur punya Allah seperti Hosana, mulia namanya. puji Hosana. Puji Hosana, Terima kasih. Puji Hosana, Puji namamu. Puji Hosana. Sekali lagi, puji Hosana, haleluya. Hey, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Hosana, mulia namanya, mulialah namamu, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, jadinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sama-sama, mari kita bersukaria. Bersukaria begitu Tuhan. Ini harinya Tuhan. Mari kita, yuk sama-sama katakan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak bersuka,
bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, kami bersuka di dalam. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hey, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersuka, bersuka. Kami bersuka dalam Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan buka. Di dalam rayakan kehadiran Tuhan. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan yang layak. Bersuka, bersuka, kami bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Sekali lagi bersuka, bersuka, haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama bersuka, haleluya, amin. Silakan duduk, luar biasa jemaat. Sore hari ini sore yang menyenangkan untuk Tuhan dan kita semua, amin. Kasih tos lagi dong kiri kanan. Tetap semangat, haleluya, tahun yang baru, haleluya. Sebab Tuhan Allah di tengah tiga sangat besar. Ini lagu sekolah minggu. Kita akan flashback waktu kita kecil, amin. Tuhan Allah di tengah kita. Yuk kita bersenang-senang, kita akan muliakan nama Tuhan dan girakan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang bergerakan silakan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, amin. Besar, Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu, Dia mengasihi, Dia mengasihi. Tunjuk kiri kanan dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 amin. Bapak Ibu sama-sama berdiri lagi. Cepat semangat, ayo pakai gerakan Bapak Ibu. Sekali lagi ya, Tuhan Allah di tengah kita. Yo sama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, tunjuk. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar sekali Tuhan kita, amin. Besar. Sekali lagi besar. Sekali lagi dong. Besar, sangat besar Tuhan kita, amin. Besar. Besar Tuhan Allah kita tengah kita sangat besar, amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi kita semuanya, mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 amin. Besar lagi, besar. Sekali lagi, besar, amin. Halo, sekali lagi dong, semangat, ayo. Besar, amin. Sama-sama katakan besar, haleluya. Masih ingat lagu sekolah minggu Tuhan Yesus baik, haleluya. Selamat duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terus kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Bila saat ini kami akan terus Tuhan datang menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu sore hari itu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus Tuhan
Firman-Mu akan terus dibentangkan bagi kami, boleh jadi rema yang kami akan lakukan dalam kehidupan kami, Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saat indah, saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sebakan saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan satu sebakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Biarlah hati kami akan terus Tuhan membuka hati kami untuk datang kepadamu Tuhan. Pada sebelum kami akan menikmati perjamuan-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Kami boleh Tuhan, oh Tuhan, rasakan kasih-Mu Allah. Layakan kami di hadirat-Mu Allah. Terima kasih Allah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan satu sebakan saat Kau Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan dan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan satu. Mari Bapak Ibu sama-sama jemput pakai berdiri. Kita mau rasakan kasih-Nya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saya serahkan hamba-Nya sore hari ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan, kuasa-Mu yang nyata sungguh kami alami. Kau bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan sampai di minggu pertama di tahun yang ini 2025, kami kembali boleh ada. Semua karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian yang kami naikkan.
Biarlah sungguh pujian yang kami naikkan, yang kami nyanyikan, sungguh-sungguh adalah bukti kami menyerah kepada Engkau, bukti bahwa kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan sebentar tiba saatnya kami dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar bersama-sama menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kami boleh masuki tahun ini dengan tuntunan, dengan arahan, dengan petunjuk yang jelas yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bekerjalah dalam setiap firman yang kami akan dengar, Tuhan Yesus. Engkau hadir memberkati kami di tempat ini, menjamah setiap kami, dan kami buka hati kami, buka pikiran kami, untuk kami bisa menangkap dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita. Saudara, senang masih bisa memasuki tahun yang baru. Amin. Amin. Bilang sama-sama dengan saya lah ya. Puji Tuhan. Saya hari ini masuk di minggu pertama tahun yang baru. Amin. Amin. Sehat semua ya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Saudara kasih Tuhan, di tahun ini seperti saya sudah singgung di akhir-akhir tahun, saya sudah katakan kita akan masuk di tahun-tahun yang penuh dengan mujizat. Kalau saudara ingat baik-baik, makanya penting banget setiap pesan Tuhan. Nanti ya minggu kedua saya akan singgung lagi. Saya akan terus singgung-singgung biar saudara betul-betul nempel bahwa apa yang saudara dapati, apa yang saudara peroleh dari sepanjang tahun 2024, awal Januari sampai di akhir tahun 2024, apa yang saudara alami, apa yang saudara dapat, apa yang saudara tangkap, setiap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan. Jangan sampai kita sepanjang tahun nggak ada sesuatu yang kita bisa tangkap. Padahal ternyata pesannya begitu banyak yang datang buat kita. Amin. Amin. Saya berharap kita semua bisa ada yang kita tangkap, sehingga itu nanti yang bisa menuntun kita untuk mengalami dengan sendiri bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan saya katakan bahwa di tahun ini adalah tahun yang penuh dengan mujizat hanya bagi orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Saya sudah singgung-singgung tuh di akhir tahun bahwa kalau saudara nggak mau bergerak, Tuhan nggak bisa lakukan sesuatu. Karena Tuhan yang kita sembah bukan yang Tuhan, kata firman Tuhan, diam di satu tempat atau satu kemah, tapi dia selalu berkeliling di setiap kemah. Amin. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang amin. Jadi dia bergerak, sedang bergerak. Saudara akan pernah peroleh sesuatu yang dia sudah siapkan dalam pergerakan dia kalau kita nggak ikut bergerak. Amin. Waktu kita bergeraklah, nanti kita lihat di minggu kedua ada banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan, khususnya buat saya dan saudara, juga buat yang khusus sebenarnya Tuhan ingin nyatakan buat gereja Tuhan di tempat ini. Gerejanya harus bergerak. Amin. Jadi nggak tentang selalu persoalan kita, tapi kita harus punya tangkap yang jelas bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup saya sampai usia 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, atau 60 tahun, nanti saudara 70 tahun. Jangan nggak ada yang bisa dibuat, tapi harus ada yang bisa dibuat untuk gereja Tuhan. Amin. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan hari ini? Amin. Siapkan hati kita dengar firman Tuhan hari ini. Amin. Jangan ada yang tidur. Amin. Karena cuacanya mendukung untuk kita tidur. Hari ini saya akan masuki dengan berita berserah penuh. Berserah penuh. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita akan baca sama-sama ini. 1, 2, dan 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dia katakan apa? Serahkanlah segala, amin, kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa pelihara kita. Amin. Serahkan, semuanya harus diserahkan. Berserah bukan sekedar cuma menyerah, tapi berserah penuh. Ada banyak orang percaya itu gagal dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, karena sering kali mereka hanya mengikuti kehendak mereka sendiri.
Setiap tahun berganti. Resolusinya boleh baik. Wih, kalau resolusi bikin resolusi kayaknya cakep semua lah. Kata-katanya juga puitis. Tapi nggak ada yang bisa dialami. Sepanjang tahunnya gitu aja hidupnya. Begitu aja. Kekristenannya begitu aja. Selalu tentang kehendaknya sendiri. Padahal sesungguhnya kita tahu sama-sama. Jika kita jalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, maka hidup kita pasti berhasil. Betul ya? Ada ayatnya gitu ya? Ya kan? Amin. Engkau seperti apa? Tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Jadi kalau hidupmu itu terus jalan di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Karena kan rencana Tuhan, rencana yang baik. Amin. Kehendak Tuhan selalu kehendak yang terbaik. Tapi kadangkala kita suka dalam perjalanannya. Padahal kita udah belajar bahkan berapa bulan tentang iman, hidup berjalan dengan iman, tapi tetap orang percaya balik lagi ke laptop, enggak pernah bisa percaya sama kehendak Tuhan. Betul apa betul? Ayo jujur, kita lebih percaya sama kehendak kita lebih percaya sama rencana kita, tapi kita lupa sama rencana Tuhan yang katanya rencananya lebih tinggi. Amin. Amin. Lebih luas, lebih dalam. Tapi entah kenapa kita percaya sama rencana kita yang pendek itu. Kita terus ikutin itu. Padahal kita tahu. Kalau ditanya tahu nggak? Kalau kamu mau berhasil kayak bagaimana? Ikut kehendak Tuhan. Tahu. Tapi nggak pernah mau alamin. Nggak mau berkerjakan. Makanya setahun berlalu ya begitu saja. Tetap aja kita mau melakukan kehendak kita sendiri. Saya berdoa kita jadi jemaat Tuhan. Nanti bukan bertumbuh bilangan saja. Tuhan bilang nanti akan banyak bertumbuh bilangan penuh dengan mujizat. Tapi Tuhan bilang gini, tapi bagi orang yang tidak alami, jangan bilang bahwa kok saya nggak diajak ya. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Betul betul. Kok ngalamin ya? Saya nggak diajak. Kemarin saya nggak diajak. Padahal diajak. Cuma dianya nggak mau. Saudara mau bergerak? Amin. Pesannya minggu depan. Sekarang kita belajar tentang berserah dulu, agar kita bisa yakin bahwa kita bergeraknya itu sama siapa? Sama Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Jika Tuhan mau pimpin hidup saya dan saudara di sepanjang tahun 2025 ini, maka kita harus berserah penuh sama Tuhan. Dan jika kita percaya Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka saya dan saudara akan mudah untuk berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu Dia Immanuel yang menyertai kita. Dia Immanuel yang menyertai kita. Tapi tetap saja perjalanannya tetap suka ragu. Dia pikir Tuhan gak menyertai. Dia pikir, wah aku lagi di lembah kekelaman, kayaknya gak ada Tuhan nih. Kayaknya kalau aku di tempat yang tinggi juga kayaknya gak ada Tuhan. Ternyata Tuhan selalu ada. Di tempat yang gelap pun Dia selalu ada. Dia menyertai kita. Slide berikutnya. Berserah itu bukan menyerah. Amin. Yuk kita baca. Menyerah itu apa? Menyerah itu adalah sebuah keputusan kita untuk tidak lagi apa? Mau mencoba upaya apapun. Makanya padahal sebenarnya masih ada kesempatan. Cuma dia nyerah. Padahal ada sesuatu, masih ada kesempatan dia bisa kerjakan. Tapi kadang-kadang kita pikir, udahlah, umurku udah seginian, udahlah, nggak mungkin lagi ada kesempatan. Soalnya sekolahku juga terbatas. Padahal masih ada peluang, walaupun peluang itu cuma kecil, cuma kita nggak mau. Halo, padahal masih ada peluang. Tuhan bilang doa terus, pasti aku bekerja. Cuma kadang-kadang kita akhirnya di titik menyerah. Udahlah gini aja lah pemerintah, diam-diam baik pemerintah, udah hidup udah sulit gini, pemerintah aneh-aneh aja. Pak Gembala bikin lagi program cari jiwa, kita cari uang aja udah susah. Nyerah sama keadaan. Padahal Tuhan bilang masih ada peluang. Tapi Tuhan bilang gini, itu bedanya berserah dengan menyerah. Berserah apa? Yuk baca sama-sama. Berserah adalah sebuah keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya, saya suka ini, bukan sekedar gini, aku percaya, bubar ibadah.
Terus dalam praktek sehari-hari nggak pernah percaya tuh. Karena cuma nyanyi bilang aku percaya. Makanya dia bilang gini, keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup ini sama Tuhan. Amin. Amin. Percaya sama Tuhan dan mempercayakan masa depanku sama Tuhan. Pasti berhasil. Itu berserah penuh sama Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan pasti berkati GKI Hope Family Jakarta. Tapi kalau saya sekedar hanya percaya tanpa menyerahkan semua masa depan ini ke dalam tangan Tuhan, tidak akan pernah ada apa-apa yang bisa kita alami. Makanya saya harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya serahkan jemaat saya yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Saya serahkan orang-orang yang melayan di tempat ini. Saya serahkan apa yang kita miliki hari ini di tempat ini. Semua diserahkan. Dan kita percaya ada masa depan di dalam Tuhan. Kita akan belajar singkat dari Abraham. Kita akan belajar dari Abraham. Boleh slide-nya. Kita akan belajar dari Abraham yang hidupnya sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan minta Ishak anaknya untuk dipersembahkan, Abraham memberikannya kepada Tuhan. Saya mau tanya dulu, mengapa Abraham itu bisa lakukan? Mengapa Abraham bisa taat untuk melakukannya? Karena Abraham percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya yang telah memberikannya kepadanya seorang anak yang sesungguhnya nggak mungkin dia bisa punya anak lagi, tapi dia bisa peroleh itu. Dan dia tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Karena kalau dari apa yang dia punya, dari kesanggupannya sudah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin. Tapi lahir seorang anak dan itu didapat karena Tuhan. Dan karena Abraham tahu anak yang didapat itu dari Tuhan, maka Abraham pun mudah untuk menyerahkan sepenuhnya anak itu kepada Tuhan. Amin. Perhatikan nih baik-baik nih. Saya lagi ulang-ulang nih. Nih, berserah. Gini, saudara semua bilang menyerah. Saya udah ya udahlah, biarlah hidup saya sama Tuhan. Tapi kadang-kala perjalanan kita sesungguhnya nggak berserah penuh sama Tuhan. Lihat baik-baik kisah Abraham ini. Saya sangat diberkati. Abraham ini tahu bahwa semua yang dia dapat itu datangnya dari Tuhan. Saudara tahu bahwa semua yang kita dapat datang dari siapa? Amin. Siapa di sini bilang enggak lah apa dia tuh? Kalau nggak saya kerja keras, banting tulang, siang malam, pulang petang, nggak mungkin saya begini. Siapa yang di sini percaya bahwa semua yang saudara peroleh itu karena hasil kerja kerasmu? Tapi siapa yang di sini yakin bahwa semua yang kita alami hari ini, kita terima hari ini, semua karena Tuhan? Amin, amin, amin. Perhatikan baik-baik ya. Semua datang dari Tuhan. Oke, saya suka nih. Semua datang dari siapa? Tenang, saya nggak ngomong uang. Pokoknya semua datang dari itu. Oke. Saudara, dengar baik-baik. Ishak itu adalah masa depan Abraham. Betul? Iya kan? Karena Abraham gak punya keturunan. Dari sesuatu yang nggak mungkin, jadi mungkin. Bayangin nih, ini masa depan. Mau diambil. Kira-kira gimana ya rasanya? Enak nggak? Nggak enak lah. Saya bisa protes besar ini. Yang bener aja Tuhan ini. Ini bercanda apa serius sih? Sebenarnya kamu mau berkati saya apa enggak sih? Kamu bilang kamu jamin masa depanku. Sekarang ini ada masa depanku nih di tanganku. Kamu mau ambil ini. Kamu bilang serahkan sama aku. Itu kan milikku. Halo? Aku udah kerja keras lu bangun proyek ini. Terus Tuhan bilang, serahkan hidupmu sama aku. Tinggalkan itu. Gak bisa. Mana bisa? Mau kaya, mau seperti apa hidup saya nanti? Bangkrut nanti berjalan hidup saya. Mau makan minum saya dari mana? Yang bener aja. Emang bisa makan datang dari surga? Nah, itu kan kita bilang gitu. Betul. Padahal Tuhan bilang, bisa lo dari surga lo. Dia kirim mana? Amin. Amin. Burung gagak yang tukang makan daging aja dia bisa kirim loh. Datang kasih makan. Bukan burung merpati loh yang datang loh. Burung tukang makan daging. Kasih daging buat kita.
Coba bayangkan. Itu kalau bukan Tuhan itu. Amin. Perhatikan baik-baik nih. Ishak itu masa depan Abraham. Semua harapan Abraham waktu Ishak lahir ditujukan ke apa? Ishak. Amin. Ishak, nanti kamu yang nurusin semua ya. Usaha kita ya, keluarga ya. Ishak, papa sama mama punya kapling tanah di sana. Nanti semua ini kami akan serahkan semuanya kepada kamu. Kamu yang kelola dengan baik. Mungkin Abraham punya bisnis apalah gitu ya. Yang pasti bukan bisnis properti kayaknya. Dia punya bisnis banyak di ladang mungkin. Nanti saya serahkan sama kamu. Kamu kelola dengan baik. Cari orang-orang yang baik yang kamu bisa percaya. Karena dia tahu dia nggak bisa serahkan kepada yang lain. Karena hanya satu itu anaknya. Itu masa depannya. Namun sekarang Tuhan justru minta itu sama Abraham. Saudara, Tuhan tidak pernah minta kepada saya dan saudara itu masa lalu kita. Dia nggak pernah mau singgung masa lalu kita. Betul? Dia nggak pernah mau tahu tentang masa lalu kita. Kalau kita udah datang bilang, Tuhan Yesus ampuni saya mau hidup baru, sudah selesai. Dia nggak mau tanya-tanya, korek-korek. Kemarin gimana? Dulu 3 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya kan tahu hidupmu kayak jahat seperti apa, kelam kayak apa. Enggak, dia nggak mau urusan dengan masa lalu kita. Namun yang Tuhan mau berurusan sama kita adalah masa depan kita. Amin. Amin. Yang Tuhan mau urusan sama kita adalah masa depan kita. Sekali lagi, Ishak itu masa depannya Abraham. Saudara, sebelum saya lanjut, berani gak saudara berkata kepada Tuhan, masa depanku ada di tangan Tuhan? Amin. Berani gak? Anak-anakku buat Tuhan. Amin. Berani gak? Mau kita praktekkan. Amin. Ini kan masa depan. Betul ya? Betul ya? Tuhan, mulai hari ini hidupku, masa depanku milik Tuhan. Tuhan, mulai hari ini juga anak-anakku, cucu-cucuku yang aku lihat pinter banget, itu aku persembahkan untuk Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau lihat ini aku punya pekerjaan yang sekarang lagi bagus, lagi baik-baiknya ini Tuhan. Ini masa depanku ini. Tapi aku serahkan juga hari ini sama Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya nggak mau serahkan itu sama Tuhan? Haleluya. Tuhan bukan hanya sanggup menyediakan apa yang di masa lalu kita, tapi Tuhan juga akan sanggup menyediakan masa depan kita yang gemilang-gemilang di tangan Tuhan. Jadi saudara berani untuk minta masa depanmu. Berikan masa depanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah janji sama Abraham. Lihat baik-baik. Tuhan tidak pernah janji sama Abraham kalau Tuhan akan memberikan pengganti anak yang lain. Waktu Tuhan minta anaknya, Tuhan gak bilang, Abraham minta, tenang nanti saya kasih yang baru lagi. Gak ada tuh. Halo, saya minta anak kamu, kasih buat rumah Tuhan, kasih dia untuk melayani. Tuhan, saya minta tuh pekerjaan kamu, kasih buat saya, buat pekerjaan Tuhan. Saya minta tuh apa yang kamu peroleh hari ini, hartamu, kasih buat pekerjaan Tuhan. Nanti kalau kamu kasih 10 kali lipat, 10 saya kembalikan 20 kali lipat. Dia gak pernah janji. Amin. Kan kadang kala kita dengar yang di luar gitu kan, kalau kamu beri 10 dikasih 20, sehingga kita pikir kayak transaksi sama Tuhan. Padahal kita tadi kembali percaya bahwa semua ini miliknya tuh. Amin. Tuhan tidak pernah janji sama Abraham sekali lagi kalau Tuhan akan berikan pengganti anak yang lain. Tetapi Abraham tetap memberikan masa depannya kepada Tuhan. Saya dan saudara bisa bilang percaya sama Tuhan. Namun sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita sesungguhnya gak pernah bisa percaya sama Tuhan. Dan itulah yang banyak orang percaya lakukan. Beranikah saya saudara-saudara menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan di tahun ini? Amin. Kita kan pasti punya rencana untuk tahun 2025, betul? Beranikah saudara sekarang serahkan itu sama Tuhan? Amin. Serahkan itu sama Tuhan. Sebab
Waktu kita serahkan rencana kita sama Tuhan, ingat baik-baik ini, jangan jadi kecewa ketika Tuhan sesungguhnya justru ubah rencana kita menjadi rencananya. Amin. Saudara percaya gini nih, saudara lebih percaya mana? Rencanamu atau rencana Tuhan? Amin. Saudara lebih percaya mana? Rencana kita apa rencana? Kalau kita percaya sama rencana Tuhan, suatu saat dia ubah rencana kita, jangan kan kita tahu yang terbaik dari dia. Amin. Amin. Sekali lagi, saudara mau nikmati mujizat tahun ini? Amin. Serius ini, mujizat tahun ini terjadi. Tapi saudara harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dia akan kerjakan yang ajaib yang gak pernah kamu pikirkan terjadi di tempat ini. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lanjutnya ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Garis bawahi, anak yang siapa? Yang dia sangat sayang banget. Amin. Tuhan tahu hartamu itu, aku tahu kamu pasti sayang sama hartamu. Kendaraanmu aku tahu kamu sayang banget kendaraanmu. Aku tahu dengan pekerjaanmu kamu pasti sayang banget pekerjaanmu. Aku tahu itu kamu sangat sayang. Tapi aku minta, aku tahu Abraham itu anak yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya suka ayat berikutnya. Keesokan harinya, apa? Pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham gak tunda besok. Dia gak tunda siang. Terus dengan alasan, Tuhan, aku tadi malam begadang, baru bangun ini aja. Maaf ya Tuhan. Padahal dia sebenarnya lagi stres mikirin. Sangkin mikirin gak tidur-tidur, kebangun-bangun udah sore. Enggak. Alkitab bilang pagi-pagi Abraham berangkat. Pagi-pagi Abraham bergerak, lakukan apa yang Tuhan minta. Amin. Abraham tidak berbantah-bantah sama Tuhan. Abraham bahkan tidak bertanya sama Tuhan. Abraham hanya melakukan saja. Abraham berserah penuh sama Tuhan. Saudara, di Alkitab ada dikisahkan 38 tahun. Kemarin saya udah ngobrol sama istri saya. Makanya ada banyak orang Kristen kayak orang yang dicatat oleh Alkitab. 38 tahun orang itu lumpuh di dekat kolam Bethesda. Saudara jangan cuma sekedar lihat mujizatnya, tapi lihat 38 tahun dia ada di kolam Bethesda. Selama 38 tahun barulah dia akhirnya bisa berserah kepada Tuhan. Kenapa? Dia sudah menyerah. Bahkan waktu Tuhan Yesus datang, pada Tuhan cuma nanya, mau nggak kamu sembuh? Oh, mau dari awal tahun pertama, tahun kedua saya udah mau sembuh. Ini gara-gara mereka nih. Mana nih orang Kristen katanya cinta Tuhan, katanya kasihnya besar. Lihat saya nggak pernah tolong. Tuhan tanya lagi, mau nggak kamu sembuh? Mau dong. Tahun kelima pun saya udah pengen sembuh. Coba perhatikan baik-baik nih cerita ini. 38 tahun loh. Kan kita kayak gitu ya. Betul apa betul? Kita selalu berusaha dengan caranya kita terus sampai babak belur baru bilang, Tuhan aku nyerah. Udah terserah Tuhan lah. Betul apa betul? Kenapa nunggu sampai babak belur? Kenapa nunggu sampai bangkrut? Kenapa nunggu sampai semua nggak ada baru nyerah? Bukan berserah. Perhatikan baik-baik. Tadi kisahnya Ishak apa? Abraham belum bangkrut loh. Amin. Abraham sudah dikaruniai seseorang anak dari sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Tapi waktu Allah bilang, mana anakmu? Berikan sama aku. Abraham bilang, aku berikan. Tanpa dia tanya, tanpa dia berbantah-bantah. Padahal Abraham tahu itu masa depannya. Penantiannya begitu panjang, tapi dia berikan kepada Tuhan.
Saudara, jangan tunggu sampai mentok. Amin. Jangan tunggu sampai semuanya habis baru datang sama tuh. Jangan tunggu sampai saudara nggak bisa lagi buat apa-apa. Udah di ruang ICU, napasnya udah satu-satu, baru bilang, panggil Pak Pendeta, aku udah menyerah. Waktu lagi kuat, waktu lagi sehat, waktu lagi jaya, tidak mau serahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Biasanya kalau kita sudah bentok, terus kita datang sama Pak Pendeta, sama Gembala, ceritakan persoalan kita yang mentok, yang udah kusut itu. Biasanya kalau Pak Pendetanya semua bilang gini nih, saya kadang-kadang gitu, semua bilang, aduh udah kusut ya. Gini ya, kita doa sama-sama ya. Itu jawaban yang nggak diharapkan. Betul apa betul? Pak Pendeta, kalau cuma tunggu doa, itu dari tahun 0 saya udah tahu itu jawabannya. Yang saya mau gimana ini nyelesain persoalan, udah kusut, udah aduh Tuhan ya nggak tahu lagi saya mau buat apa lagi nih. Saya aja udah 3 malam nggak tidur, nangis terus ini Pak Pendeta. Saudara, hidupmu, hartamu, usahamu, pekerjaanmu, juga pendidikan anak-anakmu, semua itu miliknya Tuhan. Dan kalau kita percaya ini semua adalah milik Tuhan, maka kita akan mudah untuk mempersembahkannya. Saudara mau mempersembahkannya? Kan? Jawabnya aja. Saudara mau mempersembahkannya? Kan respon pertama yang dicatat Tuhan itu tadi. Saudara mau mempersembahkan? Ada aja baru awal tahun udah ngomong mempersembahkan. Kadangkala saudara gini, saya mau jujur nih. Kadangkala gitu, kita jangankan memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Ini saya jujur nih ya, tahun 2025 saya harus mulai dengan kejujuran agar kita nanti terima mujizat sepanjang tahun. Kadangkala gini, kita seringkali jangankan kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan, memberikan persembahan kita ini, uang kita, hepeng kita ini masih susah hati. Betul apa betul? Tapi semua kan setuju kan bilang, uang itu nggak bisa dibawa mati. Iya, tapi kalau nggak ada uang mati saya. Makanya cari uang susah mati, sampai mati-matian. Ikut Tuhan nggak mau mati. Hujan Pak Pendeta deras lagi. Kan ini Pak Pendeta nih ibadah hujan-hujan. Udah tahu hujan, saya udah jalannya susah, nanti kena petir. Nggak tahu apa ya, pakai hikmat dong. Padahal dia tahu Tuhan sanggup melindungi. Amin. Kan ada ayat bilang kan, tiang awan, tiang api. Kan cuma kita nyanyinya doang. Betul. Prakteknya kita ragu. Tuhan bisa lindungi kita. Amin. Jadi saudara, kalau nanti sepanjang tahun ini memberikan persembahan, jangan susah. Kan gereja ini gak minta-minta. Jangan susah. Tuhan ajar kita pada hal yang kecil. Amin. Maka ayat ada bilang kan, setia sama perkara kecil, Tuhan kasih kamu kemampuan untuk lakukan perkara yang besar. Amin. Kalau saya bisa menyiapkan persembahan saya sampai tahun ini dengan baik untuk saya berikan ke rumah Tuhan, maka saya akan mudah memberikan hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Tapi saya percayalah, jemaat GKI di tempat ini, jemaat yang akan luar biasa dipakai Tuhan di tahun ini. Semua milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Kita tahu semua milik Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu Gedi. Yosafat jadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hal yang sangat luar biasa dari ayat ini adalah Yosafat itu seorang raja. Perhatikan baik-baik ini. Yosafat itu raja.
bukan pendeta, bukan gembala. Tapi Yosafat itu raja. Jadi respon raja, terima informasi ada pasukan akan menyerang. Ini respon seorang raja secara alamiah. Waktu dia dengar musuh akan datang menyerang, seharusnya Yosafat sebagai raja, dia pasti punya tentara. Betul apa ya? Yang dia persiapkan apa? Tentaranya. Jenderal, panggil semua pasukan. Siapkan pasukan. Bikin berapa benteng. Kita adakan perlawanan. Enak aja mereka mau serang. Dia nggak tahu kita apa, pasukan apa. Kita udah berlatih terus, hebat dalam berperang kok. Jangan takut katanya. Kita atur strategi untuk menghadapi mereka. Tapi ternyata gini, Yosafat menyadari bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, pasukan yang dia punya pun, semua itu tetap terbatas. Yosafat tahu bahwa bisa saja ada kemungkinan justru mereka akan kalah di medan pertempuran. Yang Yosafat justru kerjakan dari ayat yang kita baca adalah dikatakan apa? Dia bilang, kumpulkan mereka, orang-orang seluruh Yehuda, dan bilang, kita harus amin, amin. Bukan atur strategi, tapi Yosafat serahkan masa depannya kepada Tuhan. Yosafat berserah hanya kepada Tuhan. Udah, kita doa, kita puasa, kita percaya Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang buat kita bisa ada sampai hari ini. Tuhan yang mengatur pasukan ini dengan baik. Kita punya rakyat yang baik. Semua karena datang dari Tuhan. Kita lanjutkan kisahnya lagi. 2 Tawarik 20 ayat 12. Kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, dan 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Kami nggak tahu gimana kami kerjakan. Kami yang mau buat apa kami nggak tahu. Padahal masa dia nggak tahu? Yosafat biasa perang kok. Dia raja. Dia bisa atur pasukannya. Dia bisa atur strategi untuk berperang. Tapi dia bilang dengan rendah hati, nggak. Kami kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Makanya dia mau libatkan Tuhan di dalamnya. Dan kita semua tahu akhir dari cerita ini bahwa peperangan dimenangkan karena Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau tanpa perang Tuhan yang berperang? Saya cuma ingat aja. Kan ada ayat bilang gini. Tuhan yang perang ganti Tuhan yang perang ganti siapa? Ganti saya. Cuma kadang-kala gini, ini nih yang bikin rusak nih. Serius ini yang bikin rusak ini nih. Kita udah tahu nih, Tuhan yang perang ganti saya. Tuhan yang perang gantikan keluarga saya. Tuhan yang perang gantikan kami semua. Tapi yang bikin rusak kadang-kala kita suka masuk di medan pertempuran dan bilang, Tuhan ntar loh, saya mau ikut, saya tahu nih gimana cara ngadapin yang ini, saya tahu bisnis yang ini gimana caranya memenangkannya, saya tahu kalau dapat proyek kayak mana, saya tahu Tuhan dari pengalaman saya lalu, saya tahu. Terus saya mau ikut dalam peperangan. Padahal kita tadi tahu Tuhan kalau berperang gantikan kita pasti beri kemenangan. Cuma kita lebih suka ikut sama Tuhan, bahkan ambil alih dalam peperangan. Sehingga nggak salah, setiap kita alami banyak kegagalan. Ada banyak orang percaya waktu alami persoalan yang berat, mereka justru bergumul sampai sisa-sisa kekuatan mereka habis. Dan waktu sisa kekuatan mereka itu habis, waktu mereka mulai dalam pergumulan mereka tadi, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, mereka terus bergumul sampai dengan kekuatan mereka, sampai udah habis, udah sepertinya sisa-sisanya udah hampir nggak ada. Biasanya gini, kecenderungannya di tengah-tengah pergumulan kita justru mulai kecewa dengan keadaan yang kita alami, kecewa dengan siapapun. Tiba-tiba orang lagi ngomong apa, saudara bisa salah pengertian. Saya tersinggung dengan omongan tadi ibu tadi itu. Saya tersinggung dengan bapak tadi itu ngomong. Padahal karena kita lagi gak enak nih. Karena berat banget persoalan kita. Kita bergumul dengan kekuatan kita. Sehingga apapun yang orang bilang, sampai nasihat firman Tuhan datang dari mimbar, kita pikir, nih pendeta lagi, wah dia lagi ngomongin saya nih. Padahal firman Tuhan datang buat kita. Pesan Tuhan yang kuat datang buat kita. Amin.
Makanya nggak salah ada banyak orang bisa kecewa dan dia keluar dari rumah gereja bilang itu pendeta lagi singgung saya, padahal nggak ada yang singgung dia. Amin. Tadi itu karena kita terus bergumul dengan kekuatan kita. Kita pikir kita bisa ngobatin sakit hati kita. Kita pikir kita bisa atasi kekecewaan kita. Enggak. Semakin kamu atasin, semakin kamu kecewa dan sakit hati. Semakin kamu terpuruk dalam keadaan itu. Kenapa sih kita nggak datang saja sama Tuhan dan bilang, aku berserah. Amin. Amin. Aku berserah sama Yesus. Juru selamatku, aku berserah. Slide berikutnya. Jika kita mau berjalan bersama Tuhan di tahun ini, maka saya dan saudara harus berserah penuh kepada Tuhan. Orang yang berserah penuh adalah orang yang pertama. Yang pertama, hanya percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan. Kita bukan percaya dan berharap kepada berkat yang kita terima, tetapi kita percaya dan berharap kepada Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Sekali lagi, kita percaya dan berharap kepada Tuhan, bukan bicara tentang berkat yang kita terima, tapi kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Memang kita hanya percaya dan berharap kepada pribadinya Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan waktu kita berdoa, bukan kita yakin, oh karena saya udah doa, apalagi ada firman Tuhan, doa orang benar, sangat besar kuasa. Enggak, bukan soal doa saya, tapi tentang pribadi Tuhan yang bekerja melawat doa saya. Abraham bukan berpegang pada janji Tuhan, tapi Abraham berpegang kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Amin. Hari-hari ini kekristenan hanya bicara terus-menerus tentang janji dan berkat. Saya nggak bilang ini salah, tapi lupa sama yang memberikan janji dan berkat. Kita lupakan yang memberikan siapa? Janji dan berkat itu. Kita lupa sama sumber sesungguhnya. Tapi kita lebih percaya sama apa? Sumber daya yang kita punya. Kita percaya sama rumah kita. Kita percaya sama harta kita. Kita percaya sama invest yang kita buat. Kita percaya banget sama apa yang kita sedang kelola hari ini. Tapi kita nggak bisa percaya sama pribadi yang memberikan segalanya buat kita. Makanya saudara, tidak heran kekristenan selalu bicara tentang janji dan berkat terus menerus. Dan mereka lupa sama yang memberikan janji itu. Sehingga sampai hari ini saya dan saudara pasti juga akan setuju dengan hal itu. Kalau sudah ada berkat, baru kita akan sama-sama bilang ada Tuhan di sana. Betul apa betul? Kalau ada berkat, ada Tuhan. Tapi kalau nggak ada berkat, pas nggak diberkati, terus kita bilang, oh mungkin saya lagi diproses sama Tuhan ya. Susah banget nih saya, belum ada berkat yang datang. Proses Tuhan luar biasa panjangnya. Ya, semua indahlah pada waktunya lah. Karena tadi itu, kita berpikir tentang berkat yang tadi itu. Bukan tentang si pemberi berkat. Pada sesungguhnya, berkat saya dan saudara bukan selalu bicara apa yang kita bisa lihat. Amin. 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 Bukan selalu bicara tentang apa yang saya dan saudara bisa pegang. Tapi sesungguhnya ada banyak berkat Tuhan yang mungkin gak terlalu kita bisa lihat. Yang mungkin gak terlalu jelas buat kita. Tapi sesungguhnya dia ada loh memberkati kita. Buktinya apa? Buktinya apa? Hari ini kita ada. Amin. Amin. Hari ini saya dan saudara duduk. Bilang sama sebelah. Kayak lihat kamu hari ini ternyata masih ada. Itu karena Tuhan ada. Amin. 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 Saudara baru sadar Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan ada loh. Amin. Amin. Enggak persoalan nanti pulang kembali lagi ke rusun, enggak apa-apa. Ternyata ada loh Tuhan loh. Wih, luar biasa loh. Natal makan, akhir bulan makan, akhir tahun tadi kemarin makan di GK, nanti makan lagi nih. Ini kan bukti Tuhan ada nih. Amin. 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 Halo. Tuhan ada loh yang pelihara hidup saya dan saudara loh. Gak pernah susah kita kok sebenarnya. Siapa bilang kita susah? Gak ada susahnya. Fokuslah
sepanjang tahun ini kepada pribadinya Tuhan. Saudara mau? Amin. Gak usah terlalu pusing dengan doamu belum saudara bisa terlihat jawabannya. Tapi percayalah waktu kamu berdoa, sungguh saudara sedang mengalami kebaikan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ini ayat yang familiar buat kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebentar, perhatikan baik-baik ini. Keadaan baiknya ada enggak? Jadi bilang ini, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baiknya ada enggak? Keadaan baiknya ada enggak? Ada. Cuma kita enggak ngalah. Kenapa enggak ngalami? Hatinya jauh. Amin. Keadaan yang baiknya ada enggak? Ada. Tapi kita enggak ngalami. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Saya tanya, saudara percaya ini AC kan? Coba hitung ada berapa AC biar enggak ngantuk. Ada 3 nih. Kita tahun ini ada ingin tambah 1 AC lagi. Tapi bukan saya bilang saudara nanti kumpulin Pak Pendeta suruh Pak Gembala kita tambah AC, ayo kita bergumul. Enggak. Udahlah saudara bergumul sama hidup saudara udah susah juga mau bergumul sama gereja. Makanya nanti minggu depan kita belajar. Saudara harus bergerak untuk gereja Tuhan. Tuhan akan berkati kita dengan mujizatnya sepanjang tahun ini. Amin. Saudara lihat ini ada AC kan? Saudara kalau di ruangan ini sejuk enggak? Dingin enggak? Kurang dingin? Memang kadang mau ditambah nih AC-nya. Karena udah kalau penuh. Sejuk nggak tapi di sini? Oke. Ini ilustrasi yang sederhana. Saudara coba keluar aja nanti. Sebentar aja keluar ke ruangan bawah. Pasti suasananya beda. Betul nggak? Terus kalau ditanya sama yang di bawah. Hei, yang di atas ada AC nggak? Ada sih. Terus gimana? Tapi saya nggak ngalamin ya. Nggak sejuk ya? Ya orang saya di bawah. Coba kamu naik ke atas lantai 2. Pasti dingin. Amin. Tuhan ada gak? Ada. Kok kamu gak ngalamin? Iya ya. Lupa saya berdoa Pendeta. Saking apa? Saking sibuknya. Lupa saya nyembah Tuhan. Padahal saya tahu Tuhan itu ada. Aduh. Waktu buat dosa aja saya kadang-kala gak sadar. Padahal di sekolah minggu udah diajarin. Hati-hati gunakan tanganmu. Prek. Tetap aja kan udah besar. Udah kerekam nih padahal nih lagunya. Tetap aja. Mau buat dosa. Nggak percaya kalau Tuhan tuh ada. Pada Tuhan ada loh. Haleluya. Yuk kita ayatnya kita lanjutin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya sampai ke tebing air. Yuk kita baca bersama-sama. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pelan-pelan kita akan belajar firman ini. Panas teriknya datang nggak? Halo? Datang nggak? Tadi aja hujan datang. Saya nggak salahkan loh. Saya bilang, oh haleluya. Ini ada iblis menghambat pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus. Enggak, saya ngobrol sama Oma Pin. Ya udahlah Oma, namanya juga alam. Ya kalau nggak hujan ya panas. Ya udahlah, kita yakinlah. Ya Tuhan tahu kita mau ibadah. Ntar ya dikasih berhenti lah. Kalau nggak ya udah, hujan dikit lah paling datang ibadah. Ya kan kita nggak bisa lawan alam, betul nggak? Ngapain saya lawan alam? Terus saya tenggiting di dalam nama Yesus. Roh jahat di udara. Udah tahu Geki mau ibadah, pakai acara hujan besar. Ini kayaknya ada yang menghambat kita. Nggak perlu. Panas terik pasti datang. Betul? Saat tertentu saya dan saudara jalan kepanasan. Kemarin saya jalan kepanasan. Saya bilang panas banget ini. Sampai saya numpang masuk ruangan yang AC. Saya nggak beli apa-apa. Karena udah panas banget. Saya malu juga sebenarnya. Saya nggak beli apa-apa ya. Karena panas banget. Tapi kita nggak ngalamin panas terik kata firman Tuhan. Karena apa? Karena kita berharap sama Tuhan. Amin. Panas teriknya ada, tapi kita nggak ngalamin. Tahun keringnya ada nggak? Ada. Tapi kita nggak jadi
khawatir. Bahkan yang saya suka adalah ayatnya, panas terik, tahun kering, mau nanti kayak apapun, tahun 2025 ini diprediksi semakin ekonominya kusut. Ada banyak perusahaan sekarang ngantri tutup. Tapi saya tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. 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 Banyak perusahaan boleh nanti mengurangi tenaga kerja, bahkan bukan kurangin, semua karyawan harus dipecat. Saudara baca itu beritanya. Tahun ini akan semakin mungkin sulit. Tahun kering buat dunia. Tapi buat anak Tuhan yang berserah penuh sama Tuhan, tahun mujizat. Amin. Saudara mau alami mujizat Tuhan? Amin. Siapa yang di sini mau alami mujizat Tuhan? Saya mau lihat tangannya. Yang percaya sama Tuhan. Angkat tanganmu. Saudara mau berserah sama Tuhan? Amin. Berserahlah penuh tahun ini sama Tuhan. Yang kedua, saya akan cepat. Orang yang berserah penuh adalah orang yang beristirahat di dalam Tuhan. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, lihat tuh. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kan ini doang yang kita cari. Cuma nyari makan doang. Urusannya makan. Betul apa betul? Nyari makan, cari uang buat makan doang. Udah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini jangan dipakai untuk saudara bisa tidur di rumah Tuhan. Terus saudara bilang, kan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa tidur Pak Pendeta. Ini berkat Tuhan. Nyata memang ya, Tuhan memberkati orang yang tidur. Pada waktu tidur, pas bangun dibilang amin. Ada berkat. Nanti di lantai 1 makan. Gak usah kamu tidur ya, udah dari tadi disediain. Saudara, ayat ini gak bilang gini. Akhirnya kita jadi malas-malesan, gak mau bergerak. Bukan nanti saudara jadi malas, nggak mau berusaha, nggak mau bikin peluang usaha, nggak mau invest sana, bukan. Tuhan bilang bergerak aja. Mau usaha kamu terus jalan, terus aja jalan. Kamu mau invest dimanapun, invest aja terus. Tapi ingat, jangan sampai kamu lupa sama Tuhan yang memberikan. Amin. Jangan sampai kamu lupa sama Immanuel yang menuntun kamu bisa sampai ada di tanah itu dengan baik. Sampai akhirnya kamu bisa kuasai tanah itu dengan baik. Jangan lupakan itu. Bawa semua hidupmu kembali lagi ke rumah Tuhan. Selesaikan segala keadaan itu bersama dengan Tuhan. Saat kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan, datang sama Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bawa istirahat di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu tempat kita bisa beristirahat dengan baik. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berserah sama Tuhan. Saudara gini, kan di saat tidur seseorang kan gak akan pernah beraktivitas apapun. Betul ya? Kan kalau orang udah tidur, dia kan gak mungkin pegang laptop lagi. Namanya udah tidur, kecuali dia mimpi-mimpi sama pekerjaannya. Tapi kan dia udah gak buat apa-apa. Itu orang tidur. Waktu dia bangun, iya ya, saya udah lewati sekian jam dengan tidur saya. Sekarang saya dapat kekuatan baru lagi dari Tuhan. Terus tiba-tiba dapat hikmat lagi dari Tuhan. Selesai kita berdoa dari bangun tidur kita. Tuhan bilang, udah kerjakan. Saya menyertai kamu. Iya ya. Tiba-tiba Tuhan kasih kita hikmat. Oh gini nih buat jalan keluarnya. Itu berkat buat orang yang berserah penuh sama Tuhan. Amin. Dia gak perlu susah payah. Sampai harus bangun minum obat tidur. Gak perlu. Karena dia percaya. Waktu tidur pun dia serahkan semuanya sudah sama Tuhan. Dia doa, Tuhan terima kasih buat sepanjang hari ini. Besok pun Tuhan pasti buat yang baik. Kalau ada sesuatu yang saya kerjakan besok, dalam rencana kami ini nih besok. Tapi kalau Tuhan punya rencana, ubah rencana kami, silakan. Kami serahkan semua sama Tuhan. Tidur, di saat tidurlah firman Tuhan bilang, kita diberkati Tuhan. Orang berserah penuh adalah orang yang ketiga. Yang terakhir, bersyukur dan memuliakan Tuhan apapun kondisi yang kita alami. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, orang yang hidupnya sering mengeluh, sering bersungut-sungut dan sering komplain sama Tuhan, maka orang itu adalah orang yang sangat sulit untuk dipimpin sama Tuhan. Kalau kita bersyukur dalam segala hal, maka hidup kita akan dipimpin sepanjang tahun ini bersama Tuhan.
Saudara mau bersyukur sama Tuhan? Apapun yang kita alami, amin. Amin. Nanti kita nggak tahu di bulan ke depan ternyata masa sulit itu tiba-tiba datang menyerang kita. Tahun kering itu datang sepertinya lebih cepat. Tapi tadi firman Tuhan bilang, kalau kita berharap sama Tuhan, nggak mengandalkan kekuatan kita, nggak sibuk bergumul dengan sendiri dengan kita, tapi datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Kalau Tuhan bilang, terus bergerak, terus melayani, terus buat baik sama orang lain dengan apa yang kamu miliki sekarang, kerjakan. Tapi Tuhan itu sisa-sisanya nih, nggak apa-apa, serahkan sama aku akan bisa menjadi berkat di tempat itu. Amin, amin. Saudara mau diberkati Tuhan di tahun ini? Saudara mau percaya dan berharap sama Tuhan? Bukan berharap dan percaya sama berkatnya, tapi kepada pribadinya Tuhan. Istirahatlah di dalam Tuhan. Ada waktu kita berdoalah. Amin. Pakai waktu-waktu terbaik, berdoalah. Ajak istri, ajak anak-anak. Ya Pak, tahun ini kita gak mampu bisa lewati. Kita tahu mungkin kita punya strategi. Kita tahulah bagaimana menghadapi tahun lalu aja kita bisa lewati. Masa kan tahun ini nggak bisa kita lewati ya Maya? Iya, kita kan selalu aja ada jalan keluar. Iya, tapi ingat, bukan karena sayang, tapi karena Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Sehingga bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan datang dari Tuhan. Maka kalau saudara menyadari itu, terus datang sama Yesus, terus berharap sama Yesus, bersyukur sama apa yang Dia sediakan. Firman Tuhan tadi bilang, kita tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Saudara mau alami mujizat di tahun ini? Yang mau alami mujizat Tuhan di tahun ini, mari kita bangkit berdiri. Apapun akan bisa berubah di tahun-tahun ini. Baru dibilang PPN naik 12%, tanpa tahu PPN yang mana udah ribut. Udah demo. Itu bukti bahwa dia tidak berserah sama Tuhan. Kalau kita berserah sama Tuhan, mau apapun kebijakan negara ini, mungkin tidak menguntungkan buat kita. Tapi kan firman Tuhan sudah catat, dunia ini gak akan jadi semakin baik, akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin digoncangkan. Tapi orang yang berharap sama Tuhan, orang percaya sama Tuhan, berserah penuh sama Yesus, orang itu tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Berserah kepada Yesus. Jalan di lautan, mata air di padamu. Tiada yang suka, tiada yang
buat kita di tahun ini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi atas hidup kita secara pribadi, atas anak-anak kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, pekerjaan kita, atas masa depan mereka kepada Tuhan. Hari ini pesannya datang buat kita. Serahkan itu semua. Serahkan semua masa depanmu kepada Tuhan. Serahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Serahkan rumah Tuhan ini kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja melakukan yang baik. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita serahkan. Dia akan lakukan mujizatnya dalam setiap hidup kita. Dia mau kita serahkan semuanya dalam Tuhan. Kita nggak pernah tahu siapa yang bisa prediksi. Siapa yang tahu kekuatan saudara sampai di mana di tahun ini. Gak ada di antara kita tahu kesehatan kita sampai di mana berakhir. Tapi kalau kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan, kita percaya Dia jamin hidup kita. Dia akan buat jadi baik. Kalaupun mungkin kita tetap punya keterbatasan, kekuatan kita tetap aja terbatas. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang tidak terbatas. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup beri kita kekuatan di setiap tulang-tulang kita, jantung kita, paru-paru kita. Dia sanggup. Dia sanggup. Tuhan, serahkan semuanya sama aku. Kau punya tabungan, doakan itu, berkati itu jadi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Agar Tuhan menyertainya di sepanjang tahun ini. Sehingga gak ada yang bisa ambil itu dari kita. Gak ada yang bisa menggagalkan segalanya. Tidak ada yang bisa bangkrut di tahun ini, Tuhan. Kalau dia serahkan semua sama Tuhan, tidak ada. Tuhan tidak pernah rencanakan kegagalan. Dia tidak pernah rencanakan kau akan bangkrut di bulan sekian. Gak ada. Tidak ada itu. Itu si jahat yang katakan. Yesus tidak pernah rencanakan itu. Dia selalu rencanakan yang baik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Tapi dia mau serahkan itu sama Yesus. Percayakan kepada Dia. Dia yang memiliki kita semuanya. Dia akan pakai kita melayani Tuhan di tahun ini. Dia akan lipat gandakan orang-orang, jiwa-jiwa di tempat ini. Akan Tuhan akan katakan akan penuh sesak orang di tempat ini. Tapi serahkan mereka sama Tuhan. Tidak selalu harus kamu punya strategi untuk bangun seperti apa, bikin ibadah yang keberapa, nggak perlu bikin strategi. Biar Tuhan yang bekerja di dalam. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Tidak perlu kamu buat planning yang bagaimanapun, terserahkan aja sama saya. Aku punya rencana yang terbaik. Angkat tanganmu kepada Yesus hari ini. Saya akan berdoa buat saudara. Memulai tahun ini, Tuhan, Engkau lihat kami semua. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam pribadi yang agung, pribadi yang ajaib, pribadi yang tidak pernah tinggalkan kami, pribadi yang selalu memberikan kami yang terbaik, pribadi yang selalu mendatangkan kesembuhan buat kami, pribadi yang selalu mendatangkan mujizat buat kami, pribadi yang selalu melindungi, menjagai usaha kami, pekerjaan kami, pribadi yang luar biasa buat kami. Kami serahkan semua ke dalam Engkau, Yesus. Tahun ini kami akan bergerak. Kami akan lihat mujizat itu terjadi. Sehingga apa yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Apa yang orang bilang udahlah, nggak mungkin lagi, udah gitu aja. Kata Tuhan, enggak. Saya tidak pernah bikin kamu jadi tidak bergerak tapi berhenti. Tidak, jangan pernah berhenti. Bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus. Kau akan menghasilkan banyak buah-buah di tahun-tahun ini. Mujizat yang besar buat kita tahun ini. Dan kita akan sama-sama alami itu. Ku berserah. Amin. Ku berserah. Silakan duduk. Saudara silakan duduk. Silakan duduk. Tuhan pegang Hidupku. ambil waktu tenang kepada Tuhan. Berserah. Ku berserah Tuhan. Ku berserah. Ku tahu Tuhan. Baik bagiku. Tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan, tilik hati kami masing-masing. Biarlah perjamuan kudus hari ini akan kami terima di awal tahun, mengawali tahun 2025. Jadi berkat luar biasa buat kami. Melalui perjamuan kudus ini kami alami hal-hal yang supranatural yang terjadi di hidup kami. Engkau yang menyembuhkan kami melalui perjamuan kudus. Engkau memberi kekuatan yang baru buat kami melalui perjamuan kudus. Engkau yang mengatasi setiap keadaan kami.
Diberkatilah setiap kami Yesus. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Terima kasih Yesus. Kami memberkati Tuhan dan kami berdoa menyerahkan setiap roti dan anggur yang kami pakai untuk kami mengadakan perjamuan kudus hari ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berkati, Engkau berkati dengan kuasa-Mu yang ajaib. Jadi kekuatan yang luar biasa, dari sesuatu yang luar biasa yang kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Buat hamba-Mu yang akan membagikan, Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk terima perjamuan kudus hari ini. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian perjamuan kudus hari ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. oleh anugerah yang terbaik darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam Bukti kasih dan karya salib-Mu. kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, Pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan. kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu Tuhan kuasa-Mu membangkitkan rohku. haleluya. Darah telah tercurah bagi Telah Tuhan. tercurah bagiku, Pengorbanan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu, oh yes. kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Membangkitkan membangkitkan rohku. darah-Mu, Darah-Mu telah tercurah bagi pengorbanan-Mu Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, amin. Pengorbanan-Mu sempurna. Maki angkat roti yang ada tangan kanan, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan roti yang ada tangan kanan kita. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami akan berkan bersama-sama. Amin.
cawan yang ada tangan kanan kita. Dan kita kembali dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan sama-sama minum cawan yang ada tangan kanan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib buat kami. Engkau beri kesempatan kami di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2025 ini, untuk kami bisa menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami juga sudah menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan yang terus pakai kami di sepanjang tahun ini. Dan kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang tahun ini di dalam Engkau Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam berkat nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan, diberkati sore hari ini melalui firman-Nya Bapak Ibu. Tunjuk kiri kanan, luar biasa kita semuanya. Amin, haleluya. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas firman-Nya Bapak Gembala tepat ini. Tuhan berkati kita semuanya. Pengumuman, di hari Rabu kita akan kembali lagi di doa hari Rabu, bertempat di kediaman Pak Agus di S1 lantai 14 nomor 7 jam 7 malam. Yang bertugas di hari Rabu pemimpin penyembahan Ibu Merina dan doa oleh Ibu Dormi dan firman Tuhan Bapak Gembala. Dan hari Kamis kita akan kembali berpuasa dimulai jam malam dan berbuka di hari Jumat sore harinya. Dan hari Minggu kita akan berkumpul lagi bersama sahabat ini di jam 4 sore di hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di hari Minggu jam 4 sore. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia takkan putus-putus bagi kami. Kiranya kami akan terus berserah, mau belajar apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita angkat lagu Tuhan Allah di tengah kita besar-besar dan persembahan dijalankan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar Tuhan Allah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita, dan sama-sama kita akan bangkit berdiri lagi. Allah di tengah kita besar.
Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lagi sama-sama besar. Haleluya. Hari baru. Sekali lagi hari baru. Amin. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali berkumpul di tempat ini. Amin. Kita akan pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami semuanya. Kau berkati apa yang kami kerjakan selama sepekan ke depan. Tuhan jagai, Tuhan pagari keluarga kami. Tuhan lindungi kami apa yang kami perbuat. Tuhan selalu melawati hari-hari kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan kuasamu dahulu sekarang tak pernah berubah Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu sore hari Tuhan. Kau berkati anak-anakku. Tuhan lawati kami semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Sama-sama katakan. Yang kudus, Kau Allah yang kudus. Dikatakan suci, kami menyembah namamu di salju, biar kuasamu sempurna, kuasamu nyata sempurna. Kami puji, kami puja Engkau Raja. Sama-sama katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Allah yang kudus. Ditatamu Tuhan, ditatamu. Saya serahkan hambanya untuk doa sapa dan doa penutup untuk sore hari ini. Menyembah namamu disanjung. Amin Tuhan. Kuasamu nyata sempurna. Kami puja, kami puja Engkau Raja, Engkau Raja. Mulia, mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja, Engkau Raja. Mulia, mulia. Oh, haleluya. Kami puja Engkau Raja. Mulia. Amin, amin, amin. Sambil mengangkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Dan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menyertai hidup saya dan saudara mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kami naikkan pujian ini. Kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Amin. Kunyanyikan haleluya. Sungguh besar kebuatanmu. Sungguh ajaib Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Bersyukur padamu